kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, faktor penyebab, dan upaya pemerintah dalam penyelesaian. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Penegakan hukum yang belum optimal. Masih terjadi kasus salah tangkap dan perlakuan tidak adil oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggar hukum berdasarkan status kekayaan atau jabatan yang melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum seperti diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tingginya tingkatan kemiskinan dan pengangguran. Masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, meskipun pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan hak tersebut. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, meskipun hak asasi manusia dijamin dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kekerasan atas nama agama. Masih ada serangan terhadap tempat ibadah yang bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. 5. Tingginya angka putus sekolah. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya terlaksananya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Pelanggaran hak cipta. Maraknya peredaran barang bajakan dan tindakan plagiat menunjukkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Pengingkaran kewajiban warga negara. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak memakai helm mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin pengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda motor kendaraan, STNK, dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara. Misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya markir dari kegiatan Siskamling. Upaya pemerintah mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan. 1. Supremasi hukum dan demokrasi. Penegakan hukum yang adil dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan hukum dan dialogis. Penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa kekerasan. 2. Optimalisasi peran lembaga-lembaga seperti KPK, Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengurangi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 4. Peningkatan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan hak dan kewajiban. 5. Penyebarluasan kesadaran bernegara melalui pendidikan formal dan non-formal. 6. Peningkatan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7.
kerjasama antar kelompok masyarakat untuk saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Upaya penanganan kasus. 1. Kepolisian menangani kasus-kasus tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, terorisme, dan pelanggaran lalu lintas. 2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menangani ancaman separatisme dan keamanan dari luar. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan menjalankan perannya dalam menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.